Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share beberapa jenis bisnis yang dilonggarkan selama masa PPKM. Terutama PPKM dari tanggal 5 Oktober 2021 sampai 18 Oktober 2021. Jadi pemerintah setiap kali selalu memperpanjang masa PPKM dan itu berdampak bagi kegiatan masyarakat. Salah satu faktor yang paling terdampak adalah kegiatan perekonomian atau bisnis. Tapi seiring berjalannya waktu karena kasus di Indonesia itu semakin menurun kasus COVID-nya, maka pemerintah akan melonggarkan atau melakukan sedikit pelonggaran bagi jenis-jenis bisnis tertentu. Nah, apa saja bisnis atau jenis bisnis yang dilonggarkan selama masa PPKM ini? Silahkan tonton video ini sampai habis. Yang pertama adalah kios makanan dan minuman yang ada di bioskop. Seperti yang kita tahu, beberapa saat sebelumnya bioskop telah resmi dibuka, namun tetap kapasitasnya harus 50%, maksimal 50%. Nah, untuk sekarang itu makanan dan minuman yang ada di bioskop itu diperbolehkan untuk buka. Tapi ini hanya khusus untuk daerah atau wilayah yang status PPKM-nya itu level 1 sampai 3. Kalau yang level 4 masih belum boleh. Seperti itu, oke? Kemudian pusat kebugaran atau fitness center. Jadi kalian sekarang sudah bisa nge-gym lagi ke fitness center atau ke gym istilahnya. Tapi kapasitas maksimalnya itu adalah 25% dari total kapasitas secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kalian datang ke gym mungkin nggak akan terlalu rame karena memang batas maksimalnya adalah 25%. Tapi kalian tetap bisa melakukan aktivitas olahraga selama masa pandemi karena olahraga itu sangat dibutuhkan di masa yang sekarang ini. Kemudian pusat perbelanjaan atau mall bisa beroperasi sampai jam 9 malam atau 21.00 WIB. Dan sekarang anak usia di bawah 12 tahun itu boleh masuk. Kalau sebelumnya itu belum boleh masuk, tapi sekarang sudah boleh masuk. Dan restoran yang sebelumnya tidak boleh dine in, hanya boleh take away yang ada di mall-mall itu, sekarang boleh dine in, tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya kalian punya usaha restoran atau usaha food court atau usaha apapun yang ada di mall, sekarang kalian boleh buka. Tapi tetap kalian harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita tetap harus menjaga higienisnya makanan kita, terutama ya higienis, kemudian protokol kesehatan dan kebersihannya juga harus dijaga. Kemudian aku baca lagi, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari ini, yang khusus menjual kebutuhan sehari-hari, itu bisa buka hingga jam 21.00. Jadi kalau misalnya kalian punya toko, kalian punya ya toko pinggir depan rumah, toko di pasar atau di mana, kalau misalnya kalian itu menjual kebutuhan sehari-hari kayak mungkin bahan-bahan pokok, kemudian sayur, kemudian apa ya, kayak beras, gula dan sebagainya, itu kalian bisa buka hingga jam 21 ya, jam 9 malam dengan kapasitas maksimal 50%. Jadi kalau misalnya udah mulai rame ya kalian nggak boleh menerima pembeli lagi. Kemudian ini info yang aku dapatkan, tapi mungkin di beberapa daerah belum diterapkan, yaitu mulai dari tanggal 14 September kemarin seharusnya itu supermarket dan hypermarket itu mewajibkan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, yang dimana aplikasi itu bisa mengecek status istilahnya vaksinasi kita sudah vaksin atau belum. Kemudian kita juga tes PCR atau enggak, kayak gitu di aplikasi itu. Intinya kelayakan kita untuk mengakses suatu tempat-tempat tertentu kayak di mall, kayak di tempat wisata dan sebagainya, itu mulai diterapkan di supermarket atau hypermarket. Mungkin penerapannya masih belum maksimal, tapi itu peraturannya sudah ada. Jadi kalian harus persiapkan itu kalau misalnya kalian punya supermarket atau hypermarket. Kemudian untuk pasar tradisional ini sebenarnya masih dalam tahap uji coba, jadi mungkin belum diterapkan di semua lini, tapi masih dalam tahap uji coba, yang nantinya kemungkinan kalau misalnya tahap uji cobanya itu berhasil, pasar tradisional juga akan menerapkan atau menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini untuk memastikan pelanggan-pelanggannya atau siapapun yang masuk ke dalam pasar tersebut sudah aman, atau sudah bukan aman sih, sudah istilahnya dilindungi. Bukan berarti itu memastikan bahwa kita nggak akan kena virusnya, nggak kayak gitu, tapi ya at least sudah divaksin atau sudah di PCR dan sebagainya dan hasilnya negatif, kayak gitu. At least ada pencegahan dulu, ada
tameng dulu sebelum masuk ke pasar tradisional kayak gitu. Tujuannya itu sebenarnya seperti itu, biar tidak menyebar kasus COVID-nya ini. Nah, tapi seperti yang kita tahu, banyak sekali masyarakat yang mungkin kurang paham secara detail tentang aplikasi atau teknologi, beberapa teknologi termasuk di pasar tradisional gitu kan. Nggak semua orang itu bisa menggunakan aplikasi atau mungkin menggunakan teknologi itu kayak gitu. Makanya ini masih dalam tahap uji coba, jadi kalian nggak usah khawatir dulu, ini masih tahap uji coba. Kalau misalnya ini nanti kedepannya akan diterapkan, ya kalian harus siap-siap. Buat kalian yang jualan di pasar, kalian harus siap-siap, at least install lah atau belajar lah aplikasi Peduli Lindungi itu kayak gimana sih kayak gitu. Kemudian pasar rakyat yang menjual kebutuhan non sehari-hari, misalnya non sehari-hari ini, katakanlah kalian jualan laptop, gak tahu di pasar ada nggak laptop, atau apa ya, listrik kayak lampu atau segalanya, at least bukan kebutuhan yang harus sehari-hari ada kayak gitu. Itu kalian hanya bisa buka sampai jam 5 sore, oke, jam 17.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50%. Oke, itu khusus informasi tentang yang bisnis. Nah, untuk secara umumnya aku akan jelaskan beberapa peraturan yang diterapkan di PPKM, terutama di Surabaya ya. Ini karena aku ambil dari Instagramnya Surabaya, jadi kalau misalnya kalian di Surabaya perhatikan, mungkin di daerah lain hampir sama. Jadi kalian perhatikan ini dulu. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar itu dapat dilakukan tatap muka. Oke, dapat dilakukan tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh kayak gitu. Jadi bisa tatap muka terbatas, tapi mungkin kapasitasnya 50%, maksimal 50%, dan diberi jarak dan tetap menggunakan protokol kesehatan juga, atau pembelajaran jarak jauh. Oke, bisa memilih salah satu itu. Tapi diizinkan. Nah, untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB itu maksimal kapasitasnya hanya 62-100% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter antar siswanya. Oke, dan juga guru juga tentunya. Kemudian PAUD, pendidikan anak usia dini, maksimal 33% dengan menjaga jarak sama jaraknya, yaitu 1,5 meter antar siswanya kayak gitu. Dan maksimal untuk PAUD ini 5 peserta didik per kelas. Untuk kantor non esensial itu 25% work from office bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib memakai aplikasi Peduli Lindungi. Jadi tetap ada peraturannya, yaitu 25% karyawan, total karyawan atau maksimal karyawan itu diperbolehkan untuk WFO atau work from office, tapi harus sudah divaksin dan sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu. Kemudian untuk kantor esensial seperti keuangan dan perbankan, itu yang meliputi contohnya asuransi, kemudian bank, kemudian pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan sebagainya, itu dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal hanya 50% untuk pelayanan masyarakat. Jadi untuk pelayanan staf pelayanan masyarakat yang di depan itu mungkin itu maksimal adalah 50%. Nah, untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional itu hanya 25%. Jadi kalau misalkan untuk masyarakatnya, untuk ke arah masyarakatnya atau untuk ke customernya itu 50%. Tapi untuk support operasional itu hanya ibaratnya yang garis depan sama yang berada di office kayak gitu ya. Yang berada di office itu sekitar 25%, tapi yang melayani masyarakat itu maksimal 50%. Itu khusus yang kantor non esensial di Surabaya. Kemudian pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media, dan sebagainya, itu dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%. Kemudian untuk perhotelan non karantina, ini yang khusus non karantina karena beberapa perhotelan kan digunakan untuk karantina. Nah, yang untuk non karantina yang tidak menangani kasus karantina COVID itu semuanya wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk screening pegawai dan pengunjung. Jadi kalau misalnya kalian ada kunjungan bisnis kemana, ke hotel dan sebagainya, kalian harus menginstal aplikasi Peduli Lindungi untuk menginap di hotel tersebut. Gitu. Dengan kapasitas maksimal 50%, kemudian fasilitas gym yang ada di hotel itu, ruang rapat, meeting room, dan sebagainya tetap bisa buka, tapi harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan kapasitas maksimal juga 50%. Dan makanan dan minuman pada fasilitas meeting room dan ballroom itu disajikan dalam box dan tidak ada prasmanan. Oke. Jadi untuk yang bisnisnya di bidang hotel, tolong perhatikan ini.
Kemudian buat yang industri yang orientasinya adalah ekspor, itu hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift kapasitas maksimal 50% staff untuk setiap shiftnya. Kemudian juga harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk check-in dan check-out-nya. Dan untuk makan karyawannya itu tidak bersamaan. Kemudian untuk kantor sektor yang kritikal, itu kesehatan dan keamanan itu serta ketertiban itu dapat beroperasi 100% tanpa pengecualian. Kemudian untuk penanganan bencana, energi, logistik dan sebagainya, pos, transportasi, distribusi, kalau misalnya kalian punya usaha itu atau sedang bekerja di perusahaan itu, kalian dapat beroperasi 100% maksimal staffnya hanya pada fasilitas produksi, konstruksi, pelayanan kepada masyarakatnya. Kemudian untuk administrasi perkantorannya yang mendukung operasional seperti tadi yang di belakangnya yang untuk support operasional itu maksimal WFO-nya hanya 25% staff. Kayak gitu. Dan setiap staff yang WFO itu wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening terhadap semua pegawai dan pengunjung. Oke. Kemudian untuk apotek dan penjualan obat, kalau misalnya kalian jualan obat atau untuk kesehatan dan sebagainya, kalian bisa beroperasi dalam 24 jam. Jadi tidak ada batasnya. Nah, kalau yang ini mungkin informasi yang khusus bagi kalian yang pedagang kaki lima, toko kelontong, agen outlet voucher, barbershop, laundry, pedagang asongan, bengkel, cucian kendaraan dan sebagainya yang mungkin kalian buka di beberapa tempat ya gitu. Kalau kalian punya usaha itu diizinkan buka hingga pukul 21.00. Oke. Kemudian untuk tempat makan dan minumnya, misalnya nih warung atau toko kelontong yang menyediakan dine-in makanan itu boleh diizinkan buka hingga pukul 21.00 dengan kapasitas maksimal pengunjung itu 50%. Jadi kalian batasi misalnya kursinya itu satu boleh, satu enggak, satu disilang kayak gitu, atau hilangkan kursinya kayak gitu. Kemudian waktu makan yang dulu itu kalau nggak salah 20 menit ya, sekarang itu menjadi 60 menit. Jadi 60 menit ini sebenarnya bukan batasan yang fix atau baku kayak gitu, karena kalau misalnya memang kalian sebagai pemilik resto atau pemilik tempat itu, kalian bilang kalau misalnya mereka sudah selesai makan, bilang bahwa kalau misalkan sudah selesai mohon untuk segera pulang atau segera meninggalkan tempat, karena biar nggak terjadi penularan kayak gitu, biar aman juga bagi semua pengunjung kayak gitu. Sebenarnya intinya itu adalah kita tidak ngobrol setelah selesai makan. Biasanya kan kebanyakan kita makannya katakanlah cuma 10 atau 15 menit, tapi ngobrolnya bisa sampai sejam kayak gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Tujuannya itu sebenarnya seperti itu. Pembatasannya itu bukan kita harus makan maksimal segini, kita harus makannya cepat banget, nggak kayak gitu. Oke, yang penting adalah kalian setelah makan kalian jangan ngobrol, tapi kalian langsung pulang kayak gitu. Tujuannya itu seperti itu. Jadi pemilik resto atau warung juga perhatikan itu baik-baik. Oke, itu tadi teman-teman beberapa informasi tentang bagaimana pelonggaran atau peraturan bagi bisnis terutama di masa PPKM dari tanggal 5 Oktober sampai 18 Oktober nanti. Nah, kalau misalnya kalian punya bisnis dan sedang melakukan aktivitas di luar rumah, kalian tolong perhatikan itu semua dengan baik. Kalau misalnya kalian ingin melihat informasi secara detail, aku akan kasih linknya di description box di bawah, kalian bisa baca sendiri. Semoga kita semua bisa diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan bisnis kita, dan bisnis kita bisa bermanfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi semakin banyak orang. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!